Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Aurlina dengan NIM 2315050005. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 90-94. Secara umum, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Kaum ini sebenarnya sudah maju secara ekonomi, tapi punya masalah serius dalam moral. Mereka sering curang dalam timbangan, tidak jujur dalam berdagang, bahkan mereka juga cenderung menolak kebenaran karena mereka merasa sudah paling benar. Nabi Syuaib datang membawa misi tauhid dan perbaikan sosial, tapi respon kaumnya justru keras. Mereka bukan cuma menolak, tapi juga melawan dan mempengaruhi orang lain agar tidak ikut kepada kebenaran. Nah, jadi dari sini dapat kita pahami bahwa ayat-ayat ini turun dalam konteks konflik antara kebenaran dan juga kepentingan sosial. Dari kisah ini, kita tidak hanya mendapatkan cerita sejarah, tetapi juga nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Pertama, pada ayat 90, dijelaskan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib melakukan penolakan terhadap dakwah beliau. Mereka bahkan memberontak, menentang, dan mencoba mengintimidasi orang-orang yang beriman. Nah, dalam konteks pendidikan, ini menunjukkan bahwa dalam proses menyampaikan kebenaran akan selalu ada tantangan, bahkan tekanan dari lingkungan. Maka pendidikan harus menanamkan keteguhan iman dan keberanian moral agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Kedua, pada ayat ke-91, Allah menjelaskan tentang azab yang menimpa kaum tersebut, yaitu gempa yang dahsyat hingga mereka binasa. Ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan penanaman nilai tanggung jawab dan kesadaran bahwa perilaku menyimpang akan membawa dampak yang buruk, baik itu secara individu maupun sosial. Ketiga, pada ayat 92, dijelaskan bahwa seolah-olah kaum tersebut tidak pernah tinggal di tempat itu sebelumnya. Artinya, mereka lenyap tanpa bekas. Ini memberikan pelajaran bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Dalam pendidikan, ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan kesiapan untuk menerima kebenaran. Keempat, pada ayat ke-93, Nabi Syuaib digambarkan tidak menyesali nasib kaumnya yang telah dibinasakan, karena sebelumnya beliau sudah menyampaikan peringatan dengan maksimal. Dan ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan, seorang pendidik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Namun, hasil akhirnya tetap dikembalikan kepada individu masing-masing. Kelima, pada ayat 94, dijelaskan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi kepada suatu negeri, melainkan Dia akan menguji penduduknya dengan kesempitan dan kesusahan agar mereka kembali kepadanya. Dalam ayat ini mengandung nilai pendidikan bahwa ujian dan kesulitan merupakan bagian dari proses pembelajaran hidup yang bertujuan untuk membentuk kesadaran spiritual dan kedekatan kepada Allah. Nah, dari keseluruhan ayat ini dapat kita lihat korelasinya dengan konsep pendidikan itu bagaimana. Yang pertama, pendidikan tauhid sebagai dasar utama. Dakwah Nabi Syuaib ini berfokus pada penguatan iman dan keesaan Allah. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam harus berlandaskan tauhid. Yang kedua, pendidikan etika dan moral. Penolakan kaum Nabi Syuaib menunjukkan adanya kerusakan moral, sehingga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan akhlak yang baik. Ketiga, adanya konsep ancaman atau peringatan sebagai metode pendidikan. Dalam Al-Quran, tidak hanya ada janji, tetapi juga adanya ancaman yang bertujuan agar manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Keempat, pendidikan tentang masa depan. Ayat-ayat ini
mengajarkan bahwa setiap tindakan akan berdampak pada masa depan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka, pendidikan harus mampu membentuk orientasi jangka panjang dalam diri peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 ini memberikan gambaran bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan iman, dan kesadaran akan konsekuensi hidup. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.